Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita mulai dengan, selalu tetap ya, ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja kopinya kopi enak sekali. Kita bahas soal uang digital. Wah, uang digital apa ya? Jadi kalau sekarang orang-orang ramenya tuh bahas tuh cryptocurrency ya. Atau sering disingkat kripto. Padahal kalau kripto di kacamata saya itu kriptografi bukan cryptocurrency ya. Kriptografi ya beda lagi ceritanya. Nah, cryptocurrency. Tapi sebenarnya uang digital nggak harus pakai kripto. Maksudnya cryptocurrency dalam artian yang menggunakan blockchain ya, seperti Bitcoin dan koin-koin yang lain. Sebenarnya ada cara-cara yang lain. Uang itu sebetulnya apa sih ya sebetulnya? Kalau kita punya uang kan kita punya uang kertas kayak gini ya. Uang kertas ini. Ya, yang mementingkan dari uang kertas ini apa sebetulnya? Adalah ini uang saya tuh tahunnya gimana? Nah, adalah uang kertas ini beda-beda nih. Ada nomor serinya ya, ini beda nih. Coba saya tunjukkan nomor serinya nih, bisa kelihatan nggak ya? Ini fokusnya. KKL 163993 itu kan ya. Nah, ini yang membedakan uang ini dengan uang satunya lagi ya. Nih, yang agak kumuh nih. Ini nomornya berapa ya? CFM berapa atau yang ini ya. Ini uang 20 ribuan. Sorry, ini susah ya ini. Enggak jelas ya. Mohon maaf ya. FCE sekian. FCE 867668 ya. Jadi yang menunjukkan bahwa saya punya 20 ribuan ya ini ya. FCE 867668. Jadi ini nomor serinya sih nomor ini ya. Jadi kalau saya belanjakan saya ini kan. Nah, ini pindah tangan. Jadi dengan kata lain, sebetulnya nomor seri FCE 867668 ini pindah dari saya ke Anda gitu, ya. Nah, sebetulnya kan yang lebih penting tuh kertasnya. Sebetulnya kan kertas ini hanya untuk catatan aja ya. Catatan dari si nomor ini. Yang terdaftar di Bank Indonesia sana adalah uang kertas ya ini, ya, uang kertas seri sekian sampai sekian itu 20 ribuan. Jadi kalau saya punya uang kertas 50 ribu serinya kayak gini ngaco nih. Berarti itu uang palsu. Nah, ini udah jelas ya gitu ya. Jadi ini adalah catatan. Tentu saja kalau catatan ini dicatat di dalam kertas gini ya, misalnya saya tulis apa tadi ya, mana sih tadi FCE bentar ya, saya tulis di kertas misalnya, saya tulis FCE sekian gitu ya, dan seterusnya gitu kan, saya tulis gitu ya. Dari kertas, terus kertasnya saya sobek, saya kasihin ke Anda. Ya, Anda bilang ini apaan? Uang gitu ya. Enggak juga gitu ya. Tapi kalau kita bisa melekatkan ya, kertas itu menggantikan ini dan kertas itu bisa diverifikasi tidak palsu. Nah, bisa kan sebetulnya. Yang hebatnya dari kertas ini ya, uang kertas ini adalah kertasnya ini dilindungi dengan berbagai cara untuk menunjukkan bahwa ini catatannya sah ya. Catatannya sah. Ini uang ini sah. Bukan bukan KW ya, bukan kaleng-kaleng, bukan buatan palsu ya. Jadi ini sah, catatan ini sah gitu. Nah, berarti kan kalau kita somehow punya cara mencatatkan ini secara digital, nah itu sama aja sih sebetulnya mekanismenya ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mengubah bentuk ini menjadi bentuk digital sebetulnya. Betulnya serial, yang penting kan serial numbernya ya, serial number. Permasalahan uang itu kan sebetulnya salah satunya adalah double spending ya. Bagaimana saya tahu bahwa bagaimana menjaga bahwa uang ini kalau saya sudah belanjakan, uang ini nggak bisa saya kasih ke tempat lain ya. Nah, kalau uang kertas ini kalau saya kasihin ke tempat lain dan misalnya uangnya bukan palsu ya, saya kasihkan ke Anda, maka saya udah nggak bisa spending ini lagi ya. Nggak bisa double spending ini nggak bisa saya pakai lagi pura-pura ini. Kalau saya fotokopi ya itu double spending ya. Kalau ini pindah ke tangan Anda juga gitu. Anda punya uangnya, kemudian Anda belikan lain, ya itu ya. Jadi mekanisme double spending itu tidak terjadi di uang fisik yang nggak ada uang palsunya ya ceritanya ya.
Tapi kan kita bisa juga buat uang palsu ya, yang mana itu nggak jelas, bisa jadi serial numbernya benar, bentuknya sama, di ini lagi ya, jadi double spending, atau bisa memang palsu, bener-bener serialnya ngaco, ininya ngaco, kertasnya ngaco gitu ya. Nah, teknologi digital tuh memungkinkan sebetulnya kita mencatatkan ini dan tidak berubah dan melekat kepada sesuatu, seperti halnya nomor serial ini melekat kepada uang kertas ini, tidak uang kertas yang lain-lainnya, bahkan uang yang lain-lain nggak melekat ya, pokoknya ini hanya ini aja ya itu. Nah, bagaimana kita membuat sebuah objek digital yang ada nomor serinya ini? Kalau dengan teknologi sekarang, teknologi kriptografi ya, ada hash function, ada asymmetric encryption ya, asymmetric cryptography, atau kalau kita bilang public key cryptography ya. Ini memungkinkan sebetulnya untuk mencatatkan itu. Ya, mencatatkan ini membuatnya objek. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau maaf, ini bukan masalah dulu ya. Jadi kalau itu memungkinkan, dan kalau ini semuanya dicatatkan secara online, ya, bisa ya. Misalnya saya punya ini ya, saya bentuknya dalam bentuk digital certificate lah ya. Digital certificate bisa kita buat. Nah, kalau saya mau spending ini ya, pecahan sekiranya pecahan 20 ribuan ini saya spending ke tempat lain, bisa juga sih. Saya spend ke tempat lain, pindah pemilikannya. Nah, itu sebetulnya in the future ya, yang kalau kita bicara tentang NFT, menurut saya NFT itu bisa diarahkan juga kepada digital money sebetulnya ya. Kalau orang-orang NFT kan digital arts ya. Sebenarnya NFT juga bisa dijadikan digital money. Anyway, itu pemikiran terlalu jauh ya, terlalu advance ya. Nah, jadi ini pencatatan ini ya. Tadi kalau kita bisa catatkan, kita bisa ini online, double spending bisa ini. Ada macam-macam algoritma, ada disertasi mahasiswa saya menguji segala macam untuk bagaimana mengatasi double spending itu. Nah, yang repot itu kalau melakukannya tidak online. Kalau online tadi bisa dicek dulu, Pak Budi punya ini. Oh iya, itu ownership-nya Budi Raharjo. Oh iya, itu uangnya itu memang punya Budi Raharjo. Saya belanjakan di Amazon misalnya. Terus nanti oh iya, perpindahan digital aset ini, uang aset ini pindah ke Amazon. Maka Amazon punya 20 ribuan seri number itu dari Pak Budi pindah ke sana. Saya nggak punya. Kalau online begitu ya, catatannya bisa itu. Dan online pun dicatatkan bisa lewat blockchain, bisa tidak juga ya kalau mengelolanya. Ini Federal Reserve misalnya, Bank Indonesia sebetulnya bisa juga centralized Bank Indonesia ya. Nggak harus pakai blockchainan, bisa tuh. Nah, itu dicatatkan situ ya. Nah, kalau online gampang, tapi kalau offline susah. Nah, dunia ini masih belum online semua ya. Kayak gini kan ini offline. Saya berikan ini ke tukang baksonya offline. Saya langsung kasihkan tukang bakso punya ini offline. Nah, sebenarnya uang digital bisa offline juga, nggak bisa gitu. Kalau kita punya kartu-kartu itu kan sekarang ya, kartu e-money ya, e-money yang bentuknya kartu-kartu itu kan kita bisa juga, mana nih dompet saya? Dompet saya nggak tahu ada di mana nih ya. Saya tunjukkan kartu yang itu kan di situ juga ada ya. Nah, itu kan offline ya. Bagaimana? Nah, itu susahnya kalau offline itu bagaimana kita mengecek bahwa ini tidak terjadi double spending. Karena bisa jadi misalnya saya punya kartunya ya. Kartunya karena nggak ada, saya minta aja ya. Kartu ini misalnya tadi ya berisi uang 20 ribuan tadi. Jadi misalnya ini saya konversikan jadi gini lah ya. Dah. Kartu nih isinya 20 ribu dengan nomor seri itu. Saya mau pakai beli ya kepada Anda. Beli pada Anda online, saya ini nomor seri ini pindah kepada Anda, saya tap gitu ya. Oh sorry, bukan online, salah ceritanya. Anda jualan bakso, saya beli kepada Anda. Oh ini gitu ya. Nah, pas ketika saya nge-tap ke handphone Anda, misalnya handphonenya kan ada NFC-nya misalnya, tap pindah ke Anda. Nah, sebetulnya ini tuh bisa pindah ke tempat Anda kan ya. Nah, cuma saya masih punya ini ya, bagaimana memastikan bahwa data yang di sini tuh pindah ke sini. Asetnya tadi ya, uangnya tadi, serial number-nya pindah ke sini. Nah, yang nggak mau saya bawa ini pindah ke orang lain, saya tap di tempat Anda juga gitu ya, tag gitu, berarti double spending. Ya, jadi yang susah kalau offline tuh begitu ya. Kalau dunia online mungkin ya suatu saat dunia online akan online semua mungkin. Indonesia ini masih ada digital divide. Bandung coret sini, kalau luar Bandung sini sedikit udah sinyal udah jelek. Jangankan gitu, di rumah saya aja sinyal operator provider padahal saya di tengah kota ya. Ini karena dia di tengah-tengah bukit ya, jadi susah ya. Sinyal juga sering jelek. Jadi online kadang masih belum pilihan. Orang bicara tentang metaverse segala macam ya, online belum pilihan ya. Suatu saat mungkin maybe ya, di Indonesia ini yang terlalu besar untuk
mencakup itu semua, sehingga masih dibutuhkan transaksi-transaksi yang sifatnya offline. Nanti at the end of the day baru dilakukan ini kalau lagi ini otak lagi bolot pagi-pagi, minum kopi dulu sebentar. Lakukan itu. Lupa ya namanya ya, konsolidasi. Nah kan kalau udah ada kopi gitu ya, konsolidasi. Jadi ini ya, ini Gambung Gunung Tilu Jungle Coffee. Kopinya Mas Pujo ya. Nah jadi ceritanya gitu ya. Jadi sebenarnya ada the future of digital money itu bisa banyak ya, bisa itu. Kalau saya yang lebih cenderung ya, yang kalau central banking digital currency CBDC, menurut saya modelnya kayak gitu. Bisa nggak? Bisa. Kita harus ciptakan sistem yang tadi ya, emang mengubah catatan ini menjadi sebuah bentuk digital. Nah tentu saja digital bisa melebihi itu. Ini bisa kemana-mana ya. Kalau uang 20.000 ini kan nggak bisa kita pecahkan, ini kita gunting jadi 10 ribuan nggak bisa. Ya 10.000, 20.000 ya harus belanjanya harus 20.000. Kalau belanja 15.000 ada kembalian dari yang penjualnya ngasih 5 ribuan ya, ngasih satu aset lagi gitu. Jadi asetnya tuh terkotak-kotak, nggak bisa. Nah kalau digital money sebetulnya enaknya tuh bisa kita pecah-pecah ya. Ini 20.000 ya kita bisa spend 1.000-an 20 kali bisa gitu ya. Tapi berarti harus membuat serial number yang baru gitu ya. Nah, yang serial number. Kalau kita pengennya modelnya kayak gini ya, dibuat digital plug, bisa sih 20.000-an. Jadi kalau di e-wallet saya itu isinya nanti mungkin ada, misalnya kalau 100.000 ya, ada 5 kayak ginian. 5 20.000-an dengan 5 nomor seri ya gitu-gitu. Wah, kenapa nggak bisa dijadiin satu? Ya itu dia ya. Sebetulnya kalau teknologi digital memungkinkan itu semua dijadiin satu, diginiin lagi segala macam. Jadi itu kayak gini, kalau kita melakukan konversi ini dengan cara yang saya tadi gitu ya, ini langsung saya masukin, saya catatkan 20.000-an aset digital kayak NFT tadi itu, seperti kita membuat konsep word processor dengan mesin tik. Konsepnya masih mesin tik cuma mesin tik emang. Kita di word processor kita mengetikkan sesuatu masuk jadi sebuah ketikan gitu ya. Tapi sebetulnya kan tidak harus seperti itu ya. Dengan adanya word processor kita bisa file sharing. Nggak kebayang gitu ya. Jangankan file sharing, sekarang mengerjakan dokumen bersama-sama memungkinkan. Dengan mesin tik gimana ya? 10 orang ngetik jarinya numpuk di mesin tik, ayo gitu ya, susah ya. Nah, jadi konsepnya bisa lebih hebat lagi. Nah, tetapi kalau ini yang mau straightforward bisa aja sih. Pecahan 20 ribuan. Jadi ini kita konversikan menjadi NFT ya, digital. Uang ini kita jadiin NFT, kemudian kita pertukarkan saja, bisa something like that ya. Atau kalau kita bicara online ya sudah, ini kan uang online ya. Karena namanya juga ya kita buat eksperimen pertama uang online. Central Bank menerbitkan ini kan, Central Bank ya, Bank Sentral menerbitkan ini, buatnya online semua, ya tinggal dan pecahannya ini ya, exactly misalnya 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 1.000-an gitu ya. Nah, itu semuanya bisa dilakukan dengan lebih straightforward menurut saya. Jadi tinggal ini. Itu sama juga seperti kita punya catatan kuliah kemudian kita PowerPoint kan adalah, kalau dulu dari catatan kuliah kita konversikan menjadi slide kan ya transparansi. Mungkin anak-anak muda saya sekarang nggak ngelewatin dia zaman slide dijadikan transparansi, tulisan tangan jadiin transparansi digantikan PowerPoint. Ya kalau itu aja sih memang tidak terlalu menarik ya, tulisan tangan kita jadikan PowerPoint, boring ya. Tapi kan PowerPoint itu bisa ada animasi segala macam, visualnya lebih bagus segala macam ya. Itu juga sama ya. Kalau kita terbatas ini tadi hanya sekedar melakukan konversi dari kertas ini ya 20 ribuan yang ada serial numbernya kemudian kita catatkan digital 20 ribuan juga, menurut saya itu straightforward. Artinya apa? Bisa itu langsung. Tapi harusnya bisa lebih dari itu. Ya kalau kita mulai dari yang sederhana itu dulu aja. Kalau itu kita bisa, baru nanti kita bicarakan tentang denominasi yang lebih kecil ya, misalnya menerbitkan uang yang 1.000-an. Toh uang 1.000-an juga bisa, uang kertas kan ini dibuat juga kan. Jadi bisa lebih kecil. Jadi menurut saya ya, ide bahwa ada uang digital tidak semuanya harus blockchain, tidak semuanya harus complicated seperti itu. Tetapi tadi catatannya itu ya kalau online ya, kalau offline wah kita punya masalah lebih banyak, yang mana salah satunya adalah double spending. Tapi masih banyak yang masalah yang lain lagi. Ini kayaknya udah kelamaan ngecapruknya ya. Anda mungkin udah bosan
Katanya kalau sekarang zamannya milenial itu harusnya kalau cerita gini 3 menitan. Ini udah, 15 menit ya, berarti ini harusnya dijadikan 5 video. Tapi nggak apa-apa ya, ini biar ini bisa jadi satu. Dan Pak nggak perlu pakai minum kopi juga. Nah, this is my video. Suka-suka saya ya. Nggak sih, sebetulnya ini juga salah satu cara untuk membuat penjelasan saya itu tidak terlalu serius sehingga menegangkan bagi Anda ya. Belajar itu harusnya menyenangkan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.